Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rigi Hidayat dengan NIM 41120110107 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil dengan dengan dosen pengampu Bu Lili Kholida STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi proyek. Yang pertama-tama, apa itu tujuan dari manajemen komunikasi proyek? Yang pertama, memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Yang kedua, memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Dan yang ketiga, memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Kita lanjut ke intinya. Menurut PM Box, manajemen komunikasi proyek merupakan suatu rangkaian proses yang penting untuk memastikan efektifnya pengelolaan komunikasi atau informasi proyek antara pelaksana proyek dan stakeholder. Selain itu, ada pendapat lain tentang pengertian manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan supaya adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai dengan tepat waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, serta disimpan dan diatur dengan tepat. Selanjutnya, peran manajemen komunikasi. Secara sederhana, manajemen komunikasi adalah peranan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam komunikasi. Hal ini membuat manajemen sebagai penggerak dalam melaksanakan komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pesan yang disampaikan. Dalam manajemen komunikasi ini, asas dan fungsi dari manajemen diselaraskan. Adanya penyatuan dengan komunikasi sehingga menghasilkan suatu bentuk komunikasi yang efektif dan menyampaikan sasaran yang hendak dituju. Ada beberapa hal yang dilakukan para manajer atau penyusun program komunikasi, antara lain yang pertama, membuat penyusunan rencana untuk komunikasi, pesan, media, halayak, dan rencana yang diinginkan. Yang kedua, mengorganisasikan komunikator, pesan media, halayak, dan pengaruh yang diinginkan. Yang ketiga, menggiatkan komunikator, pesan media, dan pengaruh yang diinginkan. Mengontrol dan mengawasi komunikasi, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan dan penerapan halayak serta pengaruh yang diharapkan, menurut Michael Kaye dari buku Komunikasi Manajemen. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi, yaitu untuk menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para stakeholder. Yang kedua, distribusi informasi, yaitu untuk membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para stakeholder proyek agar tepat pada waktunya. Yang ketiga, platform kinerja, yaitu suatu pengumpulan dan penyebaran informasi kerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Yang keempat, pengelola stakeholder, yaitu untuk mengelola komunikasi agar memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, perencanaan komunikasi. Yang pertama, merupakan proses yang sangat penting dalam proyek. Menguat, menggugat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Yang kedua, membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek dan juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Selanjutnya, isi rencana manajemen komunikasi. Yang pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder, informasi dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Yang ketiga, orang-orang yang terlibat. Yang keempat, metode dan teknologi yang akan digunakan dalam penyampaian komunikasi. Yang kelima, jadwal penyampaian informasi. Yang keenam, metode untuk mengelola informasi. Yang ketujuh, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. Yang kedelapan, metode penyelesaian masalah.
Dan yang ke-9, daftar istilah atau terminologi. Contoh dokumen perencanaan komunikasi, di mana isinya tentang stakeholder, dokumen nama, dokumen format, kontak person, dan due date. Dan bisa dilihat dari tabel berikut. Dan berikutnya proses pengelolaan komunikasi dalam proyek konstruksi yang mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, identifikasi informasi yang perlu dikomunikasikan, menentukan metode komunikasi, menetapkan frekuensi komunikasi, menetapkan sistem pelaporan, dan evaluasi dan perbaikan. Dari langkah-langkah tersebut, di sini akan menjelaskan dari langkah-langkah satu demi satu. Yang pertama, identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Pada langkah ini, pada pengelolaan manajemen komunikasi proyek, konstruksi adalah untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk tim proyek, kontraktor, konsultan, pemilik, dan pihak lain yang relevan. Yang kedua, identifikasi informasi yang perlu dikomunikasikan. Setelah mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam proyek, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis informasi yang perlu dikomunikasikan kepada mereka. Hal tersebut mencakup jadwal proyek, perubahan lingkup, masalah teknis, dan persyaratan kontrak. Yang ketiga, menentukan metode komunikasi. Setelah menentukan jenis informasi yang diperlukan untuk komunikasi, berikutnya menentukan metode komunikasi yang paling efektif untuk setiap jenis informasi. Dengan metode meliputi rapat proyek, email, telepon, hingga laporan tertulis. Selanjutnya, tetapkan frekuensi komunikasi yang mencakup jadwal rapat proyek mingguan atau bulanan, laporan mingguan atau bulanan, atau komunikasi ad hoc saat diperlukan. Lalu, tetapkan sistem laporan pada langkah ini untuk memastikan bahwa semua informasi terkait proyek tercatat dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan dalam mencakup format tulisan yang standar atau sistem laporan otomatis. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Di tahap ini, untuk melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Hal tersebut untuk meningkatkan frekuensi atau kualitas komunikasi, meningkatkan metode komunikasi, dan menambah sistem laporan baru. Berikut contoh catatan isu yang terdiri dari nomor isu, deskripsi, impact on project, date reported by, assigned to, priority level, due date, status, dan komen. Dan contoh matrik manajemen harapan yang berisi ukuran sukses, prioritas, ekspektasi, tolak ukur. Di ukuran sukses itu ada waktu, ruang lingkup, biaya, prioritas itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ekspektasi contohnya di waktu, semua jadwal harus realistis dan semua target utama harus diprioritaskan. Ditolak ukur, manajer proyek dan pihak sponsor harus lebih dahulu mengetahui apabila ada isu dan berdampak pada waktu yang sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya bisa dilihat dari dari tabel tersebut. Dan dengan dan mempunyai kesimpulan, tujuan manajemen komunikasi proyek yaitu untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpangan, dan disposisi informasi proyek tepat waktu dan sesuai. Dengan mengikuti langkah-langkah proses pengelolaan komunikasi pada proyek konstruksi, manajer proyek konstruksi dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek mendapat informasi yang tepat,
pada waktu yang tepat sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Berikut presentasi dari saya tentang manajemen komunikasi proyek. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.